Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sekalipun Ramadan tahap itu berjalan. Karena di Pemalang malam libur. Jadi orang Pemalang kalau mendengar masa anak pagi kok bulan Ramadan, nggak percaya. Kalau Pemalang adanya kuliah subuh di Pemalang masing-masing. Tapi kalau sudah beda lagi kuliah duha. Tapi mulainya jam 10 sampai jam 11 sampai setengah 12. Lalu bahkan tadi kuliah subuh, sekarang masih ngaji lagi. Berarti memang batang berkembang. Yang berkembang apanya? Ya, kajiannya. Bapak Ibu, saya ada menyampaikan materi hari ini, ya. Karena saya tidak punya materi, tapi saya membuka kesempatan sebanyak-banyaknya yang mau bertanya. Sedikit berubah karena ini Ramadan. Nek menyampaikan materi berarti saya ngomong terus, jangan nggak menyediakan air minum. Kita, tapi nek tanya jawab, jangan juga ikut percaya. Iya, merasakan apa yang dirasakan. Maka siapkan dulu pertanyaannya. Semuanya siapkan pertanyaannya. Ini khusus Ramadan, edisi khusus. Yang pertanyaannya bagus, ada bonus. Itu nanti ambil depan ada jeruk, apalagi itu. Nah itu nanti bonusnya ambil di situ, ya gratis. Yang bayar lasis, ya. Ya sekali-kali pengajian ada hadiahnya. Kalau mau masih hadiah haji kok belum ya Bu ya? Belum. Mau umroh juga belum. Monggo dipersiapkan pertanyaannya, ya. Mau yang berkaitannya dengan kesehatan, dengan medis dan puasa, atau berkaitan dengan hukum-hukum kewanitaan seputar puasa, termasuk jangan ketinggalan zakat. Abuan apa? Orang yang pakai zakat itu nah itu. Kemarin ada nenek-nenek umurnya udah 75. Nenek-nenek umurnya 75 tahun. WA saya dari Pekajangan, Ustaz saya punya tabungan. Tahun kemarin jumlahnya 300 juta. Ini nenekmu berapa ya? Itu pakai. Saya nonton dia mesti di tabungan 10. Tapi jangan-jangan itu nabung sejak muda. Lah terus sudah berkurang. Ini saya zakatnya gimana sekarang? Karena begitu kan saya harus memberdayakan fundraisingnya, ya kan? Saya memberdayakan KL. Udah itu tenang saja, nanti ada petugas lasis yang datang. Nanti dihitung kan zakatnya. Nah kalau yang hitungkan zakatnya itu dari lasis, insya Allah zakatnya masuknya kemana? Lasis. Ibu-ibu yang punya kesulitan menghitung zakat, tanya sama ustadznya, apa langsung ke lasis. Tapi setelah dihitung langsung dikeluarkan. Jangan setelah dihitung kita akan aduh ustaz, kok jebule akeh zakatnya, jangan. Jangan bersyukur ketika ada kerentak ini menanyakan masalah zakat. Bersyukur karena tandanya itu ada campur tangan Allah di situ, ya, daripada ditumpuk-tumpuk. Karena kita di sini punya target
Ya, tadi diantaranya apa? Yang disampaikan oleh pimpinan cabang, jamaah, jamiyah, jariyah. Nah, jariyahnya itu nanti supaya kita produktif, ya. Sudah siap pertanyaannya? Nanti kalau nggak nanya saya yang nanya. Ayo, wali kok. Loh, ini kitabnya sudah tak buka. Ini baru 48 soal dan visual. Ini belum tak buka yang lain juga banyak. Ya, dari kitab-kitab para ulama. Ya, di antaranya ada ahkamul qadha wasyam, khusus masalah qadha ada. Ya, nabdu fisyam, usul fisyam wa talab zakat. Asyam bil Islam bi dha'il kitab was sunnah. Qadha asyam wa qiyam salatul tarawih. Iki yo ora kalah-kalah nek aku sarungan. Hotel NU dah. Aku sarungan lho kitabe yo. Lho kitabe akeh jenengan Pak milih opo kitabe tak. Ini sing bab masalah puasa aja segini banyaknya. Neng saya tidak mau disebut kiai. Gitu. Belum ya jenis sisi ini lho kiai ya Bu. Gimana pertanyaannya sudah siap? Oke, dicatat dulu. Malah ini notaris. Notaris nanti yang dicatat sertifikat. Notulen ya. Tanggung jawab Mas ya. Mas Budiman. Satu-satunya lelaki Budiman ada di Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertanyaan Pak Ibnu bahwa tadi kami sampaikan adalah penguatan jariah. Di antaranya salah satu penguatan jariah adalah zakat. Nah, zakat banyak macamnya. Tentunya salah satu ada zakat peternakan, pertanian dan sebagainya. Kemudian zakat ini tentu setelah harus memenuhi pisau. Bagaimana kalau zakat koperasi yang mungkin penghasilannya tidak sampai 1 tahun belum sampai pisau? Apakah juga perlu dizakati atau cukup semacam infak? Terima kasih. Oke. Dicatat Mas ya. Ini yang ngantuk dengernya zakat koperasi Mas. Padahal yang dengan tanyakan zakat profesi. Sing kono mesti zakat koperasi iki zakat apa? Wis setoran sing diutang. Monggo. Gimana sih takut sing sepuh-sepuh sing nono mesti terlibat. Itu enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau jelaskan banyak di antara masyarakat kita yang zakat mal itu setiap mereka menentukan bulan Ramadan. Nah, monggo kami mohon untuk dijelaskan apakah itu benar, tepat atau bagaimana. Atunis. Ada yang orangnya nggak kelihatan, lihat malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suara hente imam besar masjid At-Taqwa Kali Puncak. Syukran yang pertama, Bang, tadi ada siang Ramadan, yang Ramadan. Yang pertama saya tanyakan perihal bahwa Rasulullah SAW itu kan selama bulan Ramadan, pengetahuan saya itu tidak pernah sholat tarawih 1 bulan pun, hanya beberapa malam saja. Yang saya tanyakan, apakah pelaksanaan sholat tarawih di dalam bulan Ramadan yang saya laksanakan dan pada umumnya kita laksanakan sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Karena hal itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Yang kedua, saya sebagai PNS otomatis perihal zakat sudah terpotong
2,5% dari gaji dan juga yang lain-lainnya. Apakah masih ada kewajiban untuk pengeluaran zakatnya lagi? Yang ketiga, saya ketiga saja. Tekan setengah walu. Yang ketiga, kita memiliki HPT atau himpunan majelis himpunan pusat tafsir yang otomatis di situ pembuatnya adalah sudah tidak kita lakukan lagi. Namun terkadang sumber-sumber lain yang tertera dalam hadis-hadis yang lain, baik itu dari Muslim, Bukhari dan lain sebagainya, yang kaitannya dengan ibadah. Apakah mana yang harus kita dahulukan? Artinya kita mutlak berpedoman kepada HPT itu, atau bisa mengambil dari sumber-sumber yang lain yang otomatis yang sahih. Karena saya pernah maklum, jujur saja ini, pas pelaksanaan apa ya di Solo itu ya, muktamar di suatu restoran, kami itu berjamaah dengan peserta lain ya Pak. Nah di situ kita melaksanakan sholat jamak luar biasa, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Waktu pelaksanaan sholat maghrib, imam ini tidak 3 rakaat, tapi 2 rakaat. Tak kira sisi sepakat. Yes, 2 rakaat. Seorang makmum ada yang mengingatkan termasuk saya, namun imamnya tetap 2 rakaat dasar. Akhirnya saya pribadi mengulangi 1 rakaat. Nah, yang saya tanyakan lain gimana? Yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini mutlak terjadi, saya tidak mengharap terjadi. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu, ini biar tidak panen, jalan dunia deh, sambil jenengan menyiapkan pertanyaan. Ya, saya helangnya waktu saya dapat apa? Gampang-gampang saya jawab lihat baik. Ya, ya. Ini kalau aku merasa ngantuk Pak, jam-jam ngantuk ini ya bagi orang puasa yang malamnya begadang ya jam segini jam ngantuk. Pertama zakat profesi ya, bukan zakat operasi gitu loh. Yang jenengan tanyakan nisabnya toh, ya kan? Mau di apa langsung 1 tahun atau setiap bulan yang dipotong? Dua-duanya boleh. Itu berhubungan dengan yang dikatakan Pak Tohid tadi, karena PNS sudah dipotong, dia tidak usah PNS toka. Saya juga dipotong loh. Ayo itu langsung dipotong. Karena lewatnya muamalah, ya sistem honorarium saya lewat muamalah. Muamalah itu sudah menetapkan dari profesi itu. Ya maka kalau sudah yang tiap bulan ya setahun tidak perlu. Ya, loh ini kalau ditanya dalil ya ini fikih kontemporer. Ini di lingkungan salafi nggak ada. Di lingkungan salafi menentang zakat profesi. Tapi coba ditanyakan sama teman-teman salafi, dalam 8 asnaf budak itu lalunya kemana sekarang? Yang menerima zakat itu ada budak. Nah, itu tanyakan juga ke teman-teman salafi. Kalau budak sekarang mau diganti apa? Kalau budak sudah tidak ada. Jadi zakat profesi ini bentuk temuan fikih kontemporer. Ya, dan di antara yang kuat mensosialisasikan adalah isu Qardawi. Ya kalau isu Qardawi di mata pandangan orang salafi ya jelas tidak dianggap gitu loh. Ya, kenapa? Karena mereka tekstual, zakat itu yang sudah ada saja. Zakat mal terdiri dari ya zakat untuk pertanian, perdagangan, gitu, niaga dan lain-lainnya. Nah, zakat profesi di Muhammadiyah termasuk hal yang dikuatkan.
Kenapa? Perkembangannya profesi manusia itu berbeda-beda. Karena kemudian akan melahirkan apa, Bu? Penghasilan, pendapatan yang berbeda-beda. Kalau seorang dokter cuma 2,5%, jenengan juga 2,5%. Piye ketok iki? Jangan bilang tidak adil loh. Dokter dengan penghasilan sekian 2,5%, jenengan dengan penghasilan sekian 2,5% dari pendapatan. Iya kan? Maka dikuatkan dari zakat profesi termasuk Muhammadiyah itu mendukung adanya zakat profesi, ya. Jadi batas nisab minimum itu per bulan, nilainya 1/12 dari 85 gram emas, ya. Dengan kadar apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab, maka wajib menunaikan zakat penghasilan. Persoalannya rata-rata gaji kita itu nggak utuh. Jengkel aku. Yang banyak ditanyakan itu. Iya. Kan dari Ini saya ketok itu utang koperasi, tapi tanpa bunga. Saya sebenarnya tidak mau utang. Isi. Koperasi ini itu jenengan satu-satunya dosen yang punya pinjaman. Aku isi dong. Satu-satunya dosen di Unika yang tidak punya pinjaman ke koperasi. Maka setiap RAT saya tidak dapat apa-apa. Qadarullah, laptop saya kemarin bermasalah. Ya, akhirnya saya ngobrol sama istri, ini mau diperbaiki apa ganti laptop? Istri ganti laptop aja. Lah nek ganti laptop kan yo butuh duit. Wong ini harganya 6.600.000. Lah terus tak tanya mau cash apa mau pinjam. Kata istri saya cash saja itu. Ya istri yang menjamin, tak menteri keuangan rumah tangga. Cash saja. Terus saya ke koperasi, saya mau cash. Bu, saya nggak jadi pinjam, saya cash. Saya tak telepon istri biar dia dengarkan. Dan istri sudah cash, koperasi, Bu, jangan sih Bu, tolong. Hanya istri saya, ya wis tapi separuh aja, jangan banyak-banyak gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kalau pendapatan tidak rutin waktu dan jumlahnya, maka Bapak Ibu itu dihitungnya 1 tahun saja. Kalau tidak rutin jumlahnya loh ya, dihitungnya 1 tahun. Sebab kita ini misalnya gaji, mohon maaf ya, ada yang 3 juta, 5 juta, yakin terimanya nggak segitu saya. Ketok wajah-wajahnya ketok. Wajah-wajah setiap bulan. Iya, gitu loh Bu, Pak. Ya, maka Bismillah. Jadi di situ harus ada yang dijadikan bahan pertimbangan, Pak. Yang diterima itu utuh atau tidak. Mau di per bulan atau per tahun. Kalau sudah dikeluarkan per bulan, nggak usah keluarkan per tahun. Ini pertanyaannya bukan setuju atau tidak, sepakat atau tidak. Sepakat apa tidak? Sepakat. Ya mesti mau ngasih pekodo, kalau sepakat ya kebangetan. Mau ngasih pekodo. Loh Bu, kita orang yang pas-pasan itu ya segitu. Nanti yang berlebih juga kebutuhannya pasti lebih banyak. Dan ini saya jelaskan Pak. Mohon maaf yang PNS. PNS itu masuk dalam golongan fakir. Berhak menerima zakat. Kenapa? Sertifikasinya dihitung, tapi kan dengan jumlah penerimaan pemasukan yang banyak, pola hidupnya menjadi lebih banyak. Lalu sertifikasi itu apa sih yang diharapkan oleh pemerintah? Untuk meningkatkan kompetensi, ikut pelatihan, ikut ini. Tapi yang akan kredit mobil, kredit rumah. Sing wanita bojo mana? Sing wanita. Aku termasuk sing ora. Bodoh. Tutup kencing saya sayang sama istri. Karena ketika saya sakit di rumah sakit istri,
saya operasi yang nungguin istri. Loh iya toh? Yang gantian dong. Eh? Yang gantian itu gue. Lah kuwi sing panggon gantian ki ngomong. Simpan Pak. Aku ya ora wani nglakai sesepuh. Ya kok kakak kelas sik to. Ngaten nggih Pak nggih. Tentang zakat profesi ya. Tapi kenapa? Hitung bersih enggak Pak? Kenapa? Hitung bersih dari misalkan 5 juta. Setelah dipotong-potong tidak. Ya nggak pernah sampai nisab jenengan. Tidak wajar zakat. Jenengan nggak pernah sampai nisab. Nggak bakal. Dari udah. Itu bukan menghindari, memang kepeksa. Saya yakin nggak menghindari, kepeksa. Lupa, ini kan jenengan yang bukan DPR, yang DPR itu ya. Angel dihitung zakat. Iya. Itu yang jadi, orang jadi yang bukan angel. Ya, karena kadang-kadang pemasukan dengan apa tadi? Pengeluaran. Itu lebih banyak pengeluaran. Ya. Itu tadi berkaitan dengan PNS, termasuk yang berapa zakat itu ada loh, itu keterangan dari MUI itu, bukan dari saya loh ya. Itu ya. Gimana Mas yang kedua? Bagaimana kalau mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan? Zakat mal itu kalau dikeluarkan di bulan Ramadan itu berarti belum sampai masaton, belum sampai nisab. Nisabnya kan setelah setahun. Ramadan itu bulan berapa? 9. 9. Bulan ke-12-nya kapan? Desember. 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 Ketok nisab kok pakai Desember. Kenapa? Iya. Maka biasanya zakat mal itu dikeluarkan setelah itu. Iya. Karena haulnya tadi 1 tahun gitu. Ya, lainnya zakat mal itu sebelum lebaran. Ya Bu, zakat mal sebelum lebaran. Itu sudah jelas. Ya. Kadang-kadang nggak terasa, ternyata lebih banyak dari 2,5%. Ya. Iya. Jadi di Muhammadiyah pandangannya seperti itu, ya Pak. Nanti untuk lebih jelasnya tetap harus apa? Langsung bicara kepada pihak majelis. Majelis itu kan ada kepengurusannya. Saya termasuk pengawas kalau di Pekalongan, pengawas syariah. Ya, nggak tahu saya dijadikan pengawas syariah, tapi tiba-tiba. Ya, karena apa? Karena yang lain menghindar. Ditunjuk pada menghindar. Kesibukannya banyak. Nah, saya yang tidak bisa menghindar. Karena usaha mulianya sebelum itu loh. Iya, gimana selanjutnya? Pelaksanaan tarawih yang tidak 1 bulan full. Oh, tentang Nabi memang tidak tarawih 1 bulan full. Sunnah yang kita ikuti sunnah siapa? Sahabat. Tapi mengikuti sunnah sahabat boleh atau tidak? Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa Rasyidin al-Mahdiyyin. Kata Nabi, kalian ikuti sunnahku ya, dan ikuti sunnah khalifah-khalifah setelahku. Tapi bagaimana dengan pelaksanaan yang sekarang termasuk dilaksanakan Muhammadiyah? Itu min ba'di sya'airillah. Itu syiar agama Allah. Lu aku tak belani sholat yang datang. Saya tuh kemarin sholat di Batam tak belani kejar imam itu. Masya Allah imam ini. Ya, kulturnya halus, adem, pakai bahasa Jawa. Iya, maka itu bagian daripada syiar Islam. Terus saya malah bingung, ada masjid gede, gitu, api, orang sholat tarawih, saya malah bingung. Iya sedih Bu, ya. Maka tidak apa-apa sholat tarawih, silakan. Saya pernah juga mencoba yang tidak sholat tarawih. Iya, saya mencoba 3 hari pernah saya praktekkan. Selanjutnya full sampai akhir Ramadan saya sholat sendiri.
ada yang beda. Ya, ada yang beda. Rasa aras-arasan lebih kuat. Rasa aras-arasan lebih kuat. Tapi ketika bersama-sama itu beda. Apalagi imamnya, ya, bacaannya bisa dinikmati. Dzoknya, rasa itu ada di situ. Walaupun gak harus yang panjang-panjang, ya. Awak ikro, ya tak? Wailul likulli itu kalau dibaca dengan, ya, dengan tajwidnya baik, dengan santun, dengan adres itu nikmat, ya. Maka saya tadi malam sholat raweh jam 8 kurang 5 menit sudah selesai di Masjid Al Aromah Tirto. Iya, itu hanya 3 shop jamaahnya, yang laki-laki, yang perempuan 2 shop, sepi. Saya sholat di situ. Imamnya bacanya dari Waduha, Wakini, Alam Taro, Ar-Ra'aita, Al-Hakumut, Al-Qari'ah. Tapi bacanya pelan, bisa dinikmati, tumanina. Padahal itu imamnya juga dari NU. Keren kan? Ya, sholatnya 11 rakaat, bacaannya tartil. AC-nya dingin, yang penting itu AC-nya. Itu yang penting. Lu jenengan sholat gembrobyos, enak bener? Betul. Maka berlomba-lomba masjid yang belum ada AC-nya segera pasang AC. Temui orang-orang kaya, ayo jariah. Ya, usia Pak. Jujur saya dari salah satu masjid favorit saya adalah yang pakai RSI pakai, karena kemarin saya sebetulnya mau sholat di RSI dulu. Pas malam apa Ustaz? Saya malam apa ya kemarin sholat di Kalipucang apa ya? Di Masjid Takwa itu malam apa itu? Saya sebetulnya mau ke RSI itu, cuma lihat parkirnya kok di luar. Ya, masuknya rumah sakit bukan masjid. Mobil kok dipakai rumah sakit ya kan? Nanti biaya orangnya besar. Kayak di bengkel. Gitu, ya. Terawih monggo. Ya kalau nggak mau yang ikut sholat terawih berjamaah monggo, tapi nggak usah mempengaruhi orang lain untuk ikut jenazah. Paham kan? Ya seperti saya pernah mencoba. Ya, tapi setelah itu kesimpulan saya kok lebih nikmat itu kesimpulan. Dan tak kasih bocoran. Ini bocoran. Ya, saya pun pernah sholat raweh yang diimami oleh orang itu dengan 23 rakaat. Saya ikut 23 rakaat. Ayo Pak disalahkan monggo. Lu urusan. Saya pengurus Muhammadiyah, betul? Jelas. Tapi ketika saya sholat di Masjid NU, imamnya 23 rakaat, saya ikut 23 rakaat. Al-imam lintan mati. Karena kalau saya tidak ikut 23 rakaat, saya tidak dapat pahala tarawih secara utuh. Kan seringnya bolos ya? Iya. Ahli libur. Ya, begitu 8 atau 10 pelan-pelan ingat itu. Begitu sujud, lubuk. Itu nggak boleh. Maka kalau jangan nggak sanggup mengikuti yang 23 ya cari ya. Hidup ini simpel, nggak usah dibuat. Iya sulit gitu loh. Tapi tetap yang 23 pun cari yang tumanina. Jangan yang talpul, amin, percaya kompak. Ya, kata ya tentang terawih tadi, insya Allah. Tapi ada satu lagi kosong. Itu ada orang Muhammadiyah atau tokoh Muhammadiyah yang tidak mengikuti HPT atau punya pendapat sendiri. Orang Muhammadiyah nggak mengikuti HPT selama dia punya dalilnya lebih kuat monggo. Ya. Tapi catatan dalilnya lebih kuat loh. Ojo sepenting pendapat ojo. Wah, ini goblok tapi ngotot. Paham kan? Kenapa? Karena belum semua persoalan dijawab oleh tarjih. Belum semua persoalan.
Jenengan cari ditanya jawab agama yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah itu belum semuanya merangkum pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat. Contoh bab kesehatan masih banyak kosongnya. Bab kesehatan itu masih banyak kosongnya di situ. Ya, belum hal-hal yang lain. Sehingga kalau memang di situ ada yang mau diikuti di luar tarjih ini sifatnya terbuka, masih welcome dengan pendapat ya orang lain. Kalau memang dalilnya lebih silakan, gitu loh. Tapi jangan mengatakan ya ini itu salah. yang benar, ini yang salah tarjih. Nah, itu malah nggak benar juga, ya. Jadi tarjih itu kan butuh proses, ya. Setelah itu juga butuh penetapan. Misalnya fatwa tarjih dengan keputusan tarjih beda apa sama? Kalau sih dari pengurus Muhammadiyah Muhammad dong. Tidak. Tidak. Loh, ini asli, nggak kaleng-kaleng. NPR-nya mesti tua nomornya. Oh, itu kok. Putusan tarjih dengan fatwa tarjih beda. Contoh fatwa apa? Fatwa tarjih contohnya apa? Rokok. Ya, rokok aja Bu, ya, rokok. Kenapa kok masih banyak orang Muhammadiyah merokok? Padahal sudah ada fatwanya. Oh. Pak Kiro malah saya dodol. Kenapa? Karena fatwa itu tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Ya, pemerintah Saudi mengeluarkan fatwa. Ya, gambar-gambar bernyawa haram hukumnya dipasang. Coba masuk kerajaan Saudi. Coba jenengan jalan-jalan ke Jeddah. Coba jenengan jalan-jalan, ya. Misalnya ke Syarif Madinah. Jalan dari Mekah menuju Madinah, apa jenengan lihat? Tidak hanya gambar foto. Berhala yang bentuknya kuda. Pernah lihat nggak ini yang umroh piramid ke sana? Pernah lihat nggak? Orang desa. Ya, di pinggir jalan ada kuda, jumlahnya 8, ada keretanya. Lah kuda itu kan patung bernyawa. Fatwa Saudi mengatakan apa? Haram. Fatwa Saudi mengatakan musik Haram. Drambenya ada nggak di angkatan bersenjata Saudi? Ketika ngerek bendera hormat ada nggak? Ya, lagu kebangsaan Saudi ada nggak? Fatwa itu tidak mengikat. Ya, itu bedanya. Ya, maka kalau kita, nah ini yang saya buka, ini kan juga bukan dari tarjih, Pak. Ya, ini 48 tanya jawab masalah puasa ini yang saya ambil bukan yang dari tarjih, tapi ada yang sesuai dengan tarjih kok sama gitu loh. Ada yang beda di sini. Ya, di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya berkaitan dengan penentuan awal Ramadan, ini menggunakan dalil yang tekstual, sumu liruyati wa akhiru yati puasalah kalau sudah melihat hilal, dan berbukalah lebaran kalau sudah melihat hilal. Karena ini kitab itu terbitan dari Saudi, terbitannya dari Saudi Bapak Ibu, ya. Al-Qismu Masail Fiqhiyah, ini ada dalam masalah fikih, ya. Kemudian apa judul kitabnya? 48 soal tentang. Kemudian siapa penulisnya? Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin. Ini tokohnya Salafi. Kita. Kemudian ada 40 halaman, ya. Dan ini terbit tahun 1431 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Ada yang sama, ada yang tidak. Ya misalnya kalau yang ini sama,
Ma'ud musaum ma'atat sholat di Ramadan. Hukum puasa sambil dia meninggalkan sholat. Ini sama dengan Muhammadiyah. Innalladzi yasumu wa yusalli wa la yanfa' siyamu wa la yuqbal minhu wa la tabarra bi dhimma. Bal innahu laysa mutaliban bihi madama la yusalli. Li'anna alladzi la yusalli mithla yahudi wa nasrani fama ra'yukum ayyudiyan aw nasraniyan summa huwa 'ala dini fahal yuqbal minhu idzan naqul bihadza li syakhs tata'attu ila Allah bisalat wa subhanahu taala. Kalau ini di sini dikatakan orang yang puasa tapi tidak sholat, yaitu kayak orang Yahudi, kayak orang Nasrani. Jawabannya singkat, kalau begitu orang itu harus tobat. Menurut toh, saklek, tekstual. Padahal, nah itu nanti ada pembahasan lagi. Tidak sholatnya karena apa? Itu kan macam-macam nanti alasan orang itu. Nah biasanya nanti ada perbedaan. Ya, kan saya waktu ngisi apa di sini di monitor pernah saya sampaikan, Syekh bin Baz saja kadang berbeda dengan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berbeda dengan Syekh Albani. Jenengan mesti ngerti nama-nama Syekh kuwi. Jenengan apale Syekh Puji. Ngerti ya Syekh Puji ya? Nek ngomong Syekh Puji aja nyalon jenggot dulu. Nanti gue saya puji. Itu ya. Makanya gini Pak, gini Pak. Kalau bisa ini Ustaz Muhammadiyah jangan mempersempit bacaan. Yo tarjih dibaca. Yo tanya jawab agama yang lain dibaca. Dulu sebelum ada tarjih yang kita baca majalah Al-Muslimun kok. Iya, betul. Lu iya kok saya yo langganan kok. Isu aku elek-elek elek. Bapak saya langganan, saya baca. Iya waktu itu kan suara Muhammadiyah belum seperti sekarang. Yang dibaca itu kalau buku tanya jawab agama yang dibeli yang tebal segini punya alasan. Iya kan? Iya. Itu persis. Terus apa kita haram baca kitab-kitab mereka? Enggak. Silakan dibaca. Saya juga baca yang karangan kitab-kitab ulama-ulama lain. Pak, saya tak matur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu meninggalkan kurang lebih antara 9 sampai 10 kitab. Tulung jenengan Muhammadiyah beli. Nek bahasa Arab, cek mati sing ora iso. Sekolah karo Ustaz Tajudin, Ustaz Bedowi karo Ustaz sapa sih? Oh, salah. Soalnya kan dorong piku, ini nganggo jas aku beda. Iki gayane ngono. Ya. Sekali-kali kita ngaji kalian ulama itu. Nanti wawasan kita terbuka. Loh ternyata, mohon maaf ya, kadang ada yang berbeda yang diamalkan oleh pengikutnya dengan penulis dan pendirinya. Nah kalau mau beli, jangan bisa ke Sidogiri, online juga sudah ada. Saya termasuk yang punya kitab-kitab ini. Iya, wawasan ya. Wawasan. Itu, ya Mas ya. Ini persis ini hijau, kecil hijau, pagi hijau. Persis ini. Oke, berikutnya tentang jamak itu tadi. Iya. Itu kan contohnya. Masa maghrib 2. Enggak ada itu. Ya mungkin lalai Ustaz. Ini dibelani. Lah teleke tapi sekadung dodok toh. Ya sapi toh. Iya kan? Kan termasuk lupa rakaat itu. Ya. Maghrib walaupun dikosor kan enggak mungkin. Kosor subuh dikosor di siji. Terus subuh jamae karo apa? Karo duhur iso. Kalau Allah wajib harus sunnah. Begitu loh Pak. Ya. Pokoknya Bu, fikih itu berkembang. Ya. Hari ini kok begini, nanti kemudian besok kemudian kok berubah. Ini fikih. Ya. Ibu-ibu 73 tahun tanya ke saya, itu jamaah Unifah.
Ustaz, saya kemarin disuntik sama Pak Dokter. Batal nggak puasanya? Jenengan saya nyuntik dokter takone karo aku. Lah ngomongnya takone pas Pak disuntik. Iya toh? Saya tanya, Ibu, suntik itu bisa batal, bisa tidak, tergantung nyuntiknya. Detail saya akhirnya. Satu, dilihat dari materi, isi yang ada di alatnya itu. Isinya apa? Vitamin atau berupa makanan atau berupa obat. Ini materi yang berbeda. Yang kedua, posisi letak nyuntiknya. Jelas? Nyuntik di bawah kulit, kan ada di bawah kulit tapi tidak sampai ke dalam. Kemudian ada yang ke daging, gitu? Dan ada yang di tempat lain. Oh begitu, umur 73-an. Oh begitu ya Ustaz ya. Dan jenengan yang disuntik mananya? Ada lagi. Jamaahnya campur laki-laki, wajib ke depan. Lalu Pak Ustaz, ini yang disuntik dengkulnya. Ibu yang disuntik dengkulnya. Lah ibu sakit apa? Pengakuran. Oh begitu. Dokternya siapa? Yusuf OTP, ngerti? Ortopedi, spesialis balok pating gleduk. Kan pating gleduk bawa situ kan? Ya mungkin di Batang ada sendiri. Ya, dan dokter Yusuf itu biasa ngaji. Maka dokter kalau biasa ngaji ketika mengambil satu tindakan, keputusannya didasari agama. Gitu loh. Iya. Maka kemudian saya tanya, Bu, dokter Yusuf itu biasa ngaji di rumah sakit Benda. Nah, saya juga pengisi kajian di rumah sakit Benda. Pesertanya perawat juga dokter. Itu sudah pernah ditanyakan. Ya, termasuk dokter spesialis jantung. Saya kayaknya pernah nyampaikan ya, yang obat ditempel tapi tidak dimakan, tidak diminum. Ya kan? Terus ketemu jawabannya. Sudah, berarti kan nggak usah disampaikan lagi, gitu kan? Baru satu orang. Hah? Masa? Ya, yo nunggu jenengan sakit jantung. Nanti kan bingung gitu. Ya kalau obat kaitannya dengan medis, dimplok itu ya pasti membatalkan. Tapi ya itu kan tidak dimplok. Ya, misalnya beda lagi Bu, itu bukan dimplok toh. Beda lagi, kan ada yang di mama, ya. Coba yang pengencer darah, siapa yang rutin minum pengencer darah? AS, nama obatnya AS. Apa? Aspirin itu cara minumnya diapakan? Dikunyah, itu jelas, benar? Benar? Itu jelas, membatalkan itu. Wong persoalan begini, fikih itu masih terus akan berkembang. Saya mendengar kajian seorang habib yang mengatakan bersih-bersih telinga di bulan Ramadan saat puasa di siang hari membatalkan puasa. Itu hebat. Nah, menurut jenengan batal nggak? Ya. Berarti jenengan nggak percaya sama habib. Yang itu. Mulai ngerti, kulturnya harus ngerti, gitu ya. Berarti udah dia terjawab ya. Pak sabar ini. Saya lagi kalau Lah ini gitu siap. Oh belum selesai. Ini setelah. Aku rawani nolak ekuan. tadi saya sempat baca Depan yang mana Ustaz? yang tadi. Ini? Yang tadi itu mensola ma'al imam. Oh ini. Hatta yang sorifah. Nih. Kutiba lalu, ya itu betul. Betul. Kutiba lalu yang jadi kalau di sini yang pertama hadisnya sahih atau tidak. Yang kedua bagaimana sikap karena di tempat kitabnya orang-orang yang sholat makmum 20 rakaat.
Tapi setelah walu medok. Ini masih Baik, ini kan pertanyaannya sudah dari zaman dulu ini. Ya, idza sholal insan fa imam yazid ala idza rakaat. Kalau seseorang sholat di belakang imam yang sholatnya lebih daripada idza rakaat. Fahal wa imam am yansharif. Ya. Apakah dia mengikuti seterusnya atau dia hengkang, pergi meninggalkan? Ya. Jika dia sudah sampai pada 11 rakaat. Ini dijawab as-sunnah ayyuwa fil imam. Sunnahnya itu ikuti imam. Kalau imam 23 ya ikuti. Karena idam sholat faqat dan nama imam lam yang sudah ajru qiyamul lail. Dia sholat tarawih tapi tidak mendapat pahala seperti sholat malam. Dalilnya sahih apa tidak? Dalilnya ada di dalam rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa sahhahu Albani. Disahihkan oleh Albani. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyam lail. Siapa yang berdiri maksudnya sholat qiyamul lail ya, ma'al imam bersama imam hatta yansharif sampai selesainya sholat itu kutiba lahu qiyamul lail. Dia mendapat pahala. Catat seperti sholat satu malam. Hadisnya sahih. berarti kita nggak boleh ngikut yang 20 ya kalau ber-8 ya. Bukan tidak boleh ngikut. Boleh ngikut tapi sempurnakan. Itu bahasanya lebih halus. Hanya ikut 20 kan. Nggih. Kan tadi saya sudah menyampaikan. Itu pernah saya ikuti. Tapi, ini Pak, tapi ketika saya masuk ke instansi, diundang dinas kesehatan, diundang dinas pendidikan, diundang dinas-dinas yang ada di Kota Pekalongan. Habis buka, kemudian lanjut sholat tarawih. Saya tanya, pasti saya tanya, ngapunten Pak Kepala Dinas, niki sholatnya pripun? Mesti jawabnya sing sekelas. Lho nek sing ngomong kepala dinas apa ya? Lah sisan ki bupati melu tarik mesti jawab sekelas. Iya. Semua itu rombongan. Kalau yang tarik bupati wali kota kan melu kabeh. Ono dinas perhubungan, ono Kapolres, ono Dandim, gitu, kantor Kemenak turun. Rata-rata mintanya 11. Lah bayangke nek kuwi mau semono akeh, kuwi isine kan ono sambutan, ono arahan, mungkin juga ada santunan, penyerahan apa ke masjid dari Kemenak. Yo tekane jam 12. Ya. Maka rata-rata kalau di dinas ya walaupun basicnya mungkin mereka kulturnya seperti itu tapi pasti minta yang 11 gitu. Nah di situ tentunya poin gitu ya, walaupun rasa ngomong guru menang itu malah kita sendiri di kampus saya itu imamnya hafid Quran, anak alumni Fakultas Hukum Unika yang awal kerja masuk menjadi marbot masjid karena ngurusi masjid di kampus, maka kemudian dikasih kuliah gratis. Alhamdulillah kuliah sampai selesai tetap ngurusi masjid. Basicnya ya jelas pesantren salafiyah ya dari, tapi ketika imami ya tetap pakai ya gitu ya, gitu ya Bu ya. Jadi gimana Bu, mau ikut yang 23? Belum teman. Belum, masih mau berangkat haji, umroh, ya, masih kuat. Lalu saya kayak tobat nih, ngaku mobil golok. Tobat itu sekarang pakai mobil golok. Di atas ada yang pakai motor gitu, motor listrik. Ayo, warisan apa lagi? Wah, jangan alasan ya. Ayo, ibu-ibu. Iya, ini ibu cuma satu di bawah, yang lainnya di atas. Tapi terhormat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah dan waktunya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan terkait
terkait pengkodokan puasa terkait dengan ya kodok terkait kami para ibu wanita pada umumnya kan ada beberapa halangan yang tidak memungkinkan untuk seorang wanita itu menjalankan puasa selama sebulan penuh. Juga terkait sakit juga jelas sakit. Nah ini yang pertama, bagaimana cara mengkodok apabila ada beberapa hutang dari tahun yang lalu, misalnya 2022, 2023 ke 2024. Karena kan ada kemungkinan seperti itu, Ustaz. Mungkin karena beberapa halangan jadi ada hutang-hutang yang masih tertinggal. Itu bagaimana cara mengkodoknya? Hanya mengkodok atau ditambah dengan yang lainnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi seorang ibu yang beruntun melahirkan, dan ini fakta Ustaz, keterangan 8. Bagaimana cara mengkodok? Apa maksudnya cara mengkodok? Beliau itu setelah beruntun 8 kelahiran. Suaminya produktif. Suaminya kiai. Orang kiai namanya. Itu kan harus cakep gitu mengkodoknya. Kemudian yang ketiga, kalau kita terlupa, misalnya saya ini tahun kemarin karena sering sakit, kemudian tidak menjalankan puasa Bapak gitu loh. Aku kemarin terlupa karena berbagai macam pikiran mungkin seperti itu, jadi terlupa berapa jumlah yang tidak saya tunaikan seperti itu. Nah, bagaimana menetapkan jumlah besarannya yang harus kita kodok itu Ustaz. Yang keempat sudah terjawab tadi, bagaimana kalau kita ingin sholat tarawih di lingkungan NU, apakah kita harus ikut 23 rakaat atau meninggalkan beliau bolos? Iya, belakang kemudian witirnya di rumah. Apalagi 23 itu tanpa tumakninah. Jadi bukan kita sempurna rukuk belum sujud. Seperti itu. Itu tadi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih tapi papa. Sudah mewakili. Satu lagi ya, Pak. Itu ibu berdiri mau nanya atau mau memberikan hadiah? Lo yang bertanya itu harusnya dapat hadiah. Oh jeruk jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ini saudara kami sholat subuh itu kami itu dari imam, jadi ada kulutnya, sebaiknya kita mengikuti imam amin atau diam aja. Imamnya malah orang amin. Ayo yang muda-muda anak pondok. Ayo, istimewa kalau anak pondok. Bapak mana yang? Matur nuwun Pak. PRN Karangasem Selatan Pak. Oh masya Allah. Ini Pak, masalah zakat fitrah di masjid kami ini biasa ada yang membayar dengan uang, kemudian kita berikan beras, kemudian kita bagikan berupa beras. Kemudian beberapa saat yang lalu Ustadz kita pernah mengatakan kalau zakat fitrah itu boleh dibayar dengan uang, artinya dibagikan senilai 2,3 atau 3 boleh dibayarkan dengan bentuk uang. Ini yang pertama, bagaimana dengan pendapat itu. Kemudian yang kedua adalah seringnya sikap membayar zakat fitrah, padahal dia menerima zakat fitrah. Ini sakit sekaligus mustahil. Iya. Saya mau nggak tahu loh Pak.
lagi terus dia selatan Indonesia. Siap. Satu ya mas, 3 orang. Satu. Itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan makmum masbuk sholat idul dan sholat tarawih. Ini caranya untuk menyelesaikan sholat yang pertama itu kita mengikuti imam atau kita menyelesaikan selanjutnya. Jadi apa mengikuti imam atau menyelesaikan dengan sendirinya. Jadi misalnya sholat tarawih 4 rakaat baru 2 rakaat tapi imamnya sudah tahiyat, apa kita mengikuti imam mengikut tahiyat atau kita langsung berdiri lanjutkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji model ini keren, ya toh. Akhirnya murid kabeh. Orang sing turu wis prioritas mak karo apa kenenek-kenenek kayaknya itu. Wong sing urip masih lemes. Lho iso to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Ustaz, kalau kita itu biasa sholat berjamaah, kan kita nggak mikir berapa rakaat. Dan suatu saat pas sholat di rumah itu kan harusnya harus terpisah 4 rakaat. Dan kebiasaan sholat di rumah itu kan sholat sunnah 2 rakaat. Dan kita itu lupa baca sampai sholat harusnya 4 rakaat ya. Karena saya tidak tahu sholat itu saya ulang 4 rakaat. Karena dari 3 rakaat. Nah sebaiknya kalau sudah terlanjur berdiri, kalau sudah lupa itu gimana? Itu sholatnya sendiri. Ya sendiri di rumah tapi sudah salah. Ya tapi salah. Ya sebaiknya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Hidup punya model begini. Besok lagi model begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanggil emak-emak Bapak, terus Ustaz. Biasanya kami para ibu-ibu masak Pak ya. Saya mau menanyakan, apakah mencicipi makanan di ujung lidah bisa membatalkan puasa? Yang kedua, kemarin saya berdiskusi dengan teman kerja, dia tanya, saya menjawabnya masih ragu-ragu. Yang dia tanyakan, apa hukum meminum obat pencegah haid agar puasa bisa penuh? Itu aja Ustaz. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, dirangkum pertanyaannya. Yang tadi ya. Yang pertama apa tadi Mas? Masih ingat? Oke, jenengan saya hubungi saja jadi tanggung jawab. Cara memfoto apabila ada hutang beberapa tahun yang lalu. Ya, foto puasa, caranya memfoto gimana? Kalau sekadung kakek, pasti saya gambarkan pembuktian. Gak ada pembuktian. Ini hutang sama Allah loh ini. Ya. Jadi begini Bu, ya. Ada beberapa aturan. Kan ayatnya jelas wa man kana maridon. Ayo. Au ala safarin fa iddah min ayamin. Fa iddah itu perintah untuk mengqadha. Kalau kamu sakit. Nah ini sakit secara umum, belum dirinci penyakitnya. Nanti ada lagi rincian penyakitnya. Ya. Au ala safarin. Safarnya juga safar umum. Maka fa iddah itu artinya tunaikan. Ya, tunaikan puasa yang kamu tinggalkan. Aturannya begini, jika ada yang luput dari berpuasa, dihitung, ya, berapa banyak puasa yang dia tinggalkan, maka kodoklah sesuai angka hitungan dia. Ini tadi pertanyaan ibu ini kan mana.
Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang qada ini jangankan kaitannya dengan tadi ya wanita hamil. Tapi nanti untuk wanita hamil ada alasan khusus. Hamil dan menyusui itu nanti ada tabelnya khusus. Ya, dilihat dari kekhawatirannya. Musim. Saya pernah alami musim panas di Saudi. Saya pernah mengalami musim dingin di Saudi. Banyak orang-orang yang juga tidak kuat puasa. Dikira di Saudi itu hanya musim dingin saja, apa panas saja? Enggak. Ya. Di Saudi itu ada waktunya musim dingin, apalagi kalau yang tinggal di Riyadh. Kalau Mekah, Madinah itu dinginnya biasa lah, tapi lebih dingin di Madinah. Tapi kalau di Riyadh itu sampai turun salju. Apalagi di perbatasan Yaman dengan Al-Jizan misalnya, dengan Al-Baha yang perbatasan dengan Turki misalnya. Ada Al-Baha, Abaha juga ada. Itu saja boleh tidak puasa kalau memang tidak puasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, jumhur ulama, pendapat yang disepakati oleh ulama menyatakan bahwa menunaikan qada puasa ini ya apa? Dibatasi sampai Ramadan berikutnya. Iya, 1 tahun. Maka Aisyah istri Rasulullah itu biasanya mengqada di bulan Sya'ban karena saking sibuknya ngurusi Rasulullah. Ya. Lah kalau ternyata nggak bisa berarti kan menjadi nambah utangnya. Dan cara qadanya ya tinggal ditambah jumlahnya. Tapi nggak ada pembuktian. Apalagi seenaknya, wah nang ra iso qada ya tak fidyah nanti dulu. Karena fidyah dan qada itu dilihat sebabnya dia tidak puasa karena apa? Ya. Nah, kemudian apabila ada yang qada Ramadan melampaui Ramadan berikutnya. Ya. Misalnya dengan Ramadan ini utang. Kelewat sampai ketemu Ramadan 2025. Apa ada dalilnya? Ada. Dalilnya dari Abu Salamah radhiyallahu anhu pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha ya mengatakan kana yaqulu alaihi shaum Ramadan fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan itu Bapak Ibu disebutkan juga dalam riwayat Muslim kana yaqulu alaihi shaum Ramadan fama astati an aqdi illa fi Sya'ban as-sulu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Aisyah saja itu yang dekat dengan orang dalam. Aisyah itu kan dekat dengan Rasulullah, orang dalam kan? Ya kan? Walau minta pemutihan mungkin kan ya bisa. Aisyah tidak mau melakukan itu karena dosa. Ya, karena tadi ada unsur menunda. Sebetulnya mampu, tapi kadang-kadang menunda. Maka Bapak Ibu yang harus dilakukan ketika menunda qada Ramadan sampai melampaui Ramadan berikutnya, satu mengqada, nah kemudian ini menunaikan fidyah. Nah, ini ada alasan di sini. Karena tadi sudah nggak mungkin, ya, apalagi yang tiap tahun hamil. Pak, tolong kalau mau punya anak di program, ya, karena kok saya rekoso bojone, kok jenengan gelem nyaur, kok mesti jawab sing utang soto. Nah padahal saya kejar jenengan, saya marahi utang soto. Loh padahal nek utang neng BTN kan tanda tangan suami istri. Ini urusannya karo Allah loh Pak, cap jempol. Ya. Jadi solusinya Bu yang begitu tadi, qada kalau udah lewat ya. Sampai Ramadan kedua ketiga. Qada dan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Ini pendapat Ibnu Abbas, artinya ada ulama yang menyetujui hal itu. Pendapat Ibnu Umar yaitu Abdullah, ya, dan pendapat daripada Abu Hurairah. Fidyah ini dilakukan karena sebab menunda. Tapi ini fidyahnya beda dengan fidyah wanita hamil dan menyusui, ya, itu beda. Adapun fidyah untuk yang berusia lanjut,
ya sudah sakit bertahun-tahun, nggak sembuh-sembuh, besok ketemu puasa ya sakitnya, bahkan mungkin jenengan harus termasuk sing ngomeni, lah yo wong pria kok ora mati-mati. Kadang-kadang kan muncul ya, kayak sing sehat, ingin lebih ketemu ning pengajian kok wis ana kabar ilang. Ayo sing suka komentar iki sapa? Istiqomah. Astagfirullahaladzim ya, Bapak Ibu ya. Jadi kodok kemudian fidyah itu karena kita menjaga kemuliaan bulan puasa. Emang ya pahalanya kan berlipat. Tapi kalau di luar itu kan pahalanya tetap bisa, ya masih sama. Nah yang menunda kodok puasa sampai melampaui Ramadan berikutnya itu bisa fidyah dulu baru mengkodok, urutannya begitu. Ya itu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan tadi Abu Hurairah. Kata gitu ya. Terus apa lagi mas? Lupa jumlah hutang puasa. Lupa jumlah hutang puasa. Maka Bismillah itu kalau lupa jumlah hutang puasa, lupa itu ya mudah-mudahan termasuk yang dimaafkan. Maka semampunya. Kata terakhir, lah tak ngitung sih tak ngitung sopo. Anak ini lali kok wong liya itu. Makanya saya sarankan Bu, di rumah yang punya kalender, kalau jenengan utang puasa langsung pinjam. Saya tiap hari apa nus posone lewat tak coret tanggal set. Iya, hitungannya begitu. Saya beli gas untuk masak itu saya tandai, itu dua pedit disiplin. Karena saya kadang merasakan kok gas sepertinya cepat habis. Saya komplain ke pangkalan, Pak, gas saya kok baru kemarin kayak udah habis. Mungkin selangnya bocor. Nah, saya panggilkan, dicek, lo selangnya enggak bocor. Terus ingat dulu sopo pemakaian. Ya kan, istri saya enggak pernah masak, tak muliakan tangannya biar halus. Nah iya, tak belikan terus oh. Loh iya, ibu-ibu kalau masak isinya malah menghabiskan waktu. Blonjone pirang jam. Kuwi nek blonjo tok dongeng. Ngenyah tripil. Aku nek wis apa? Masak, ya toh? Bawangi diucai kabeh dirsi, usumine Bu. Lebih baik untuk baca Quran. Tidak masak. Beli bagi yang punya duit tentunya sambil menghidupkan UMKM. Betul. Tukune aja sing nggon rame. Tukune nggon sing sepi. Sing ora langsung bosok-bosok. Iya, lu jenengan tuku nggon sing rame ngantri kadang emosi, ora sabar. Ono sing sepi ora gelem ngampiri. Sing sepi kan langsung tinggal ngomong langsung didoli. SMS lagi. Wis ngepet ya. Lalu saya kalau pesen yang online Pak, saya jam 4 sudah pesen. Kemarin saya buka di Jalan Gajah Mada. Ya, saya pesan dari jam 2 siang. Saya pesan untuk 4 orang, anak saya 2, istri saya 1, aja balik. Lalu wong poso kadang ngantuk, ngomongnya malah bojone loro anak siji. Tak ulangi, saya pesen ya 1 meja makan untuk 4 orang, 2 anak, 1 istri, menunya ini udah. Saya datang ke sana sudah siap. Loh iya toh, saya dodol wong muslim. Lu zakatnya nih lazis, lu pokoknya kembalinya ke kita toh. Ya, Bu, betul maksud ya. Betulan, kalau baik saat ditolikan ya. Berarti kurang tuku. Betul kabeh ijo-ijolan. Jebule kaya pengajian, gawane mie, mulai gawa oseng tempe. Kuwi nek riyane aku lebaran kan ngono kuwi ya. Kunut subuh. Imamnya pakai kunut, ikuti. Ning aja amin ora kena. Karena kunut itu
ada yang boleh diamini, ada yang tidak. Di lafadznya. Coba artinya, kalau dengan paham artinya nanti ngerti. Ini buka boleh deh. Coba artikan Allahumma inna fiman. Artinya apa? Ya, Allahumma inna fiman. Artinya apa? Orang memakai, orang ngamalke, itu kan gak apa-apa toh Bu. Ada mulut yang gak boleh diamini. Mas dibuka ke pokok bahasanya. Sampai jam 8. Lupa jam 8, Pak jam 10 pendaku udah anu aku. Wong jam 8 tengah jam 9 aku ya ora njaluk tabrak. Loh, mulai Pak apa Pak Lu? Saya habis ini masih ke mana? Pokoknya ekonomi Subah. Saya habis ini masih ke Subah. Ya, mudah-mudahan nanti bismillah. Dan nanti hari ini jadwal saya harus silaturahmi ke ibu saya, ya. Iya, waktunya harus dibagi untuk orang tua, ya untuk anak, ya untuk istri gitu. Aku atau bukannya mau maaf. Iya Bu, ya Allah, saya tahu aku. Girit. Girit mati. Jadi kalau aku kok ada sentimen. Parah. Pembatangnya aneh-aneh. Dari kalau sahur. Oh ini kok menurut Ramadan. Tidak ada sebentar, ada yang pembahasan khusus. Ini ada pembahasan khusus. Supaya tidak seperti kaum sebelumnya, Ustaz. Kenapa? Supaya tidak seperti kaum sebelumnya. Kalau kita amini kan kita seperti kaum yang. Oh gitu. Nah, kunut itu ada yang diamini, ada yang tidak boleh. Ya, coba amin kunut. Amin kunut kok malah ini. Kunut. Saya itu pernah bahas ini. Baik, ya di sini nggak ada, belum ketemu bukan nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu tadi jenengan saya ajak untuk menerjemahkan, tapi jenengan apa namanya? Tidak apa lihatane atau kunut. Nek saya tadi subuh pakai kunut, ya. Jadi Bapak Ibu di dalam lafaz kunut yang pertama Allahumma bina fiman hadait. Ya, Allahumma bina fiman hadait. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah petunjuk atau hidayah sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang sebelum apa? Allahumma inna fiman hadait wa afina fiman afain. Apa artinya? Berilah aku keselamatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Wa afina fiman. Kemudian apa berikutnya? Wa tawallana Iman tawalai. artinya apa? Murid tawalai orang udah ya. Apa Pak tawalai? Hah? Wes sekarang ora apa-apa. Yang penting muni kan lho Pak. Berarti pengajian itu interaktif gitu. Nah, di mana letaknya saat tidak boleh diamini? Itu pada saat bacaan wa innaka takbi wala itu jangan diamini. Artinya apa? Sesungguhnya Allah yang menetapkan dan tidak ada yang menjatuhkan ketetapan untukmu. Berarti kan itu sudah pasti. Orang perlu diamini dong. Terus berikutnya wa innahu la yadillu man wala, sesungguhnya tidak akan terhina orang yang engkau jadikan walimu. Itu sudah pasti. Mengapa tidak boleh diamini pada lafaz ini? Karena bagian lafaz doa kunut ini bukan doa, melainkan ketetapan Allah. Itu bukan doa. Yang diamini kan doa. Saya tadi kunut, imamnya kunut, tapi saya cuma angkat tangan. Saya tidak amin, tidak apa. Saya angkat tangan aja. Ini tujuannya apa, Pak?
satu menghormati, dua menghindari perpecahan dan timbulnya subur. Kayak Wahabi iya kan? Iya kan? Iya. Nah saya begitu. Lah kalau saya yang ditunjuk jadi imam, saya belok dulu. Bapak ini nonton agem bener bener, agem kuno saya. Neng tak gawe sing dawa sisa. Dadi ngangkat tangan suwi jajan. Kok diajar? Ora guru. Jenengan kan juga bagi. Aku tidak mengajar, memberi pelajaran. Beda. Kalimatnya lebih halus. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Lo kalau tolak balaknya bagaimana? Ada yang dibalik itu Pak. Iya, itu kan doa tolak balak. Tidak muslim. Ya. Selesai ya sudah selesai saja. Sekarang ganti saya bertanya, tadi kan jadi mantul saya bertanya. Kenapa sebelum akhir wassallallahu ala nabiyina Muhammad kok kemudian imamnya diam? Apa yang dibaca imam? Yang baca Quran apa itu? Diam juga tahu. Nah, iya. Kenapa diam? Kan biasanya kan Allahumma dina fi mana teh terus kan terusnya tiba-tiba diam. Setelah itu wassallillahumma atau wassallallahu ala sayyidina. Kenapa imamnya diam? Jangan imamnya tahu. Jangan karena kebencian lantas tidak bisa berbuat adil. Jangan. Apa yang dibaca itu? Gak tahu kan? Gak tahu kan Pak? Tolong boleh takon kalau saya ngelakon. Ah, ngeprank itu. Lah ya mulane jenengan takon kalau saya ngelakon. Pak, jenengan nyapurkan nek mun sampun kok poro-poro mendel. Terus baru selawat terus langsung ayo itu ya wes ambekan saya lucu-lucu kajian model ini harus dikatakan di pengajian model ini luar biasa bisa berlanjut sudah nanti yang pojok sana tadi ya, yang yang pojok sana ya tadi ya. Oh ya sudah, nah yang pojok sana. Yang pojok itu nyicipin makanan. Oh nyicipin makanan, boleh. Ujung lidah, jangan masuk ke rombongan. Iya icip-icip di ujung lidah. Ya, jangan masuk ke rombongan. Begitu sudah terasa, ya. Tapi jangan dikembalikan ke tempat masakan. No, cembrono itu. Batal ya. Ya miring, kiri, ya. Boleh nyicipi boleh yang jualan-jualan, nyicipi boleh, ya. Tapi di ujung lidah, jangan ditelan dahulu. Nah, jangan sendok, nyicipi. Sepiring. Iya, sudah. Hukum meminum obat penunda haid agar puasa. Hukum meminum penunda haid supaya puasanya lancar, ya. Ini sama dengan orang ingin menunaikan ibadah haji, ya, biar kemudian hajinya sempurna, tidak terkendala oleh halangan tadi. Untuk puasa ulama tidak merekomendasikan. Karena ulama masih ada kesempatan qadha dan itu adalah anugerah Allah. Jenengan dikasih leren. Kita ini kadang-kadang mau eman-eman. Ya, maka biarlah sirkulasi itu berjalan. Jenengan masih dikasih kesempatan qadha. Beda kalau haji. Untuk mengganti jenengan kudu nabung maneh. Kita menunggunya lama lagi. Maka untuk haji masih diperbolehkan, untuk puasa tidak. Ya, bahkan untuk umroh pun masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Karena umroh waktunya bisa kapan saja. Tapi kalau haji kan hanya di bulan Dzulhijjah. Haji tidak bisa dipindah ke bulan Syawal atau Sya'ban, tidak bisa.
Jadi tolong ya, ini kali ini kan jawaban dari sisi agama. Dari sisi kesehatan, konsultasi ke dokter. Kenapa? Tidak semua orang cocok secara fisiologis ya terhadap obat itu. Saya punya jamaah yang mau berangkat umroh, nggak konsultasi. Padahal saya pembimbingnya, nggak konsultasi. Tiba-tiba minum obat penunda air. Apa reaksi tubuh? Bengkak-bengkak, panas dingin. Wes koyo kuwi umrohe diundur. Priye hitungane nek ngono? Penunda itu kan berapa lama? Ternyata umroh diundur karena visanya belum turun. Iya, akhirnya kan malah rugi. Ya. Jadi nggak usah nggih. Kok sing takut orang jawab nggih? Kan aku menjawab dirimu. Nggih. Nggih. Wanita itu selalu minta diperhatikan. Ya. Ya, kudu ono ngerti wong lanang ya. Kok ini masih apa sih? Ada. Zakat fitrah boleh dibayarkan tanpa. Oh iya, zakat fitrah boleh dibayarkan pakai uang apa tidak? Kalau menurut kajian tajwid boleh. Menurut tajwid. Nek saya ya mengambil jalan tengah. Kenapa zakat fitrah itu kan makanan pokok? Paham? Fitrah itu makanan pokok. Makanan pokok jenengan apa? Beras sing apa? Sing rego piro? Jenengan mangan sing enak barang zakat ketokne sing jatah gawe. Sing ireng-ireng. Ya. Jadi jalan tengahnya begini. Usahakan ada dari kalangan kita ini Kudus berjalan, di Tegal berjalan yang mensuplai zakat fitrah dalam bentuk beras. Kalau bisa di toko Muhammadiyah kalau punya, ya di toko Muhammadiyah sediakan yang 2,7 atau 3. Kalau 2,5 hitungannya sudah diragukan, ya. Dia menjual di sebelah masjid, ya, tapi jangan di dalam masjid, nggak boleh. Di sebelah masjid ada orang yang datang ke situ bawa uang kepada panitia zakat mengarahkan dengan tugaskan dari kurumin. Nanti beras yang dibawa ke sini kami terima. Jangan seperti di kampung saya. Loh, saya orang kampung loh. Di kampung saya itu ada kiai, yo orang kita. Cuma karena mungkin cara pandangnya terlalu dulu. Jadi zakat yang sudah diterima dalam bentuk beras itu kemudian dicampur. Kan zakat itu kan berasnya orang podo. Iya. Bejo-bejonan campur. Wis dibungkusi. Sudah dibungkusi. Nah, kemudian dari beras itu dijual kepada yang mereka mau bayar zakat tapi pakai duit. Jadi kan beli ini nanti diserahkan ke ini nggak boleh karena yang dijual beras dari dari zakat orang lain, ini nggak boleh. Tapi kalau tadi modelnya ada supplier yang mau memodali, nah itu monggo silahkan. Maka saya harap itu ada. Lah model kita kan kalau minum kan gitu, ya apa sule minumanmu kan itu, berarti berasmu itu kan pokok. Iya, kalau di Saudi pelecehmu orang jualan beras itu pakai kalung bodi, walaupun kecil-kecil, ya ukurannya kecil, itu pakai kalung banyak itu peleceh. Ya bahkan dia tidak model seperti di sini disalurkan ke panitia di masjid, tapi langsung dia cari sendiri orang yang berhak menerima karena dia tahu persis gitu. Jadi gitu gimana solusinya ya? Dari panitia menunjukkan di Muhammadiyah memang boleh pakai uang tadi, tapi sebaiknya kami terima beras supaya kami tidak kerepotan harus membelanjakan. Kan pada akhirnya panitia harus membeli beras juga dari uang itu. Pindho gaweni, gitu. Maka jenengan kasih pemahaman seperti itu. Tapi jangan sampai kamu tidak menerima, ya jangan. Tapi diarahkan. Kan ada haram merokok, dilarang merokok. Ada kalimat terima kasih Anda sudah tidak merokok di
Beda. Walaupun tujuannya sama. Gimana gitu? Berarti Karangasem gitu. Iya, berarti Karangasem pokoknya beda kakek. Karena berhasil lebih. Artinya mau orang bisa sama. Gitu gimana sih? Apalagi? Dari itu yang sepuh tadi lupa jumlah rakaat sholat ketika sholat. Lupa jumlah rakaat sholat, sholatnya sendirian gitu. Lah tadi jenengan kan sudah menjawab sendiri. Lawes itu tak tambah ini kan gitu. Lah itu nek jenengan mau nambah ya mau balik ya mau enggak ya enggak apa-apa. Tapi prinsipnya pada sholat harus ada yang diyakini satu. Jenengan lupa ini 2 atau 3 rakaat harus jenengan yakini satu. Paham? Ya kan? Gitu. Lah tadi berarti keyakinan jenengan kan tadi, oh saya salah, maka kemudian sehingga tindakan yang kita jenengan lakukan itu sudah benar. Ya, kata gitu ya. Ya. Penerima zakat yang bayar zakat. Penerima zakat yang bayar zakat, ya. Nah ini Pak, pentingnya mengupdate database penerima zakat. Jangan kayak KPU. Uangnya mati tapi si orang kartu pilihan ini. Jangan tiap tahun kalau nggak mengupdate database-nya pasti akan terulang terus. Sehingga pembagian zakat fitrah tidak merata. Maka perlu adanya pembaharuan data. Apalagi kalau itu lingkungan sendiri lebih mudah sebetulnya. Yang sekiranya Bapak Ibu sudah tidak berhak, ya jangan dikasih. Dia muzaki misalnya. Tapi kalau misalnya ada yang masih menerima, yuk kita husnudon, mungkin akan dikasihkan ke orang lain. Saya lihat saya kita. Saya jujur, tiap tahun saya dikasih zakat fitrah dari masjid NU. Mulanya aku sama kan? Ya orang maksudnya nek ana sing ngeki sarung ora laku. Iki ustaz belum ada di sarung. Paham? Ora usah. Saya sudah ada sponsor ya dari Wadimon. Sorry nyebut mereknya. Tiru Anwar Zahid pasti ya. Pak, harus ada itu ya, data. Lah saya dikasih Bu, itu juga saya bawa masuk ke rumah. Saya terima, ya. Bahkan saya nanya, yang bagi itu kan pakai becak keliling. Pak Haji, ini zakat dari musola. Padahal saya naruhnya zakat nggak ke situ. Sekolahnya juga saya zakatnya ke masjid. Tapi saya dicelandoi. Nggak dikasih. Ya saya belum masuk. Saya sepakat sama keluarga sama istri yang mana. Dek, kamu di luar nunggu orang lewat. Jika yang lewat tuh gojek, gitu, apa grab, itu di stop. Pak, ini ada zakat dari musola, bukan dari saya. Karena itu memang zakat dari musola. Lah, kui tiap tahun sampai mudah-mudahan tahun ini sudah enggak. Lungguh aku isi, muara kui terpapar, bingung travel haji dan umroh. Kan wis ketok bagi nih. Terus mobilnya parkir ning Artomat Innova. Itu motornya Vario. Mungkin pikirannya gon banjir. Jadi iya, saya kan Ramadan kebanjiran kemarin. Ya, sampai Mas Yanwar terus pindah gon kue, pindah nanti Mas Yanwar. Amat lari dari. Mungkin karena daerah banjir Bu, gitu. Sehingga masih dikasih. Tapi kalau bisa bagi yang sudah bisa kita, sudah keluarkan zakat, jenengan kan dapat itu. Karena mereka kan tetap pengennya rata. Padahal kan zakat itu kan ada yang berhak. Kalau jenengan nggak mau menyakiti hati mereka, ya jelaskan dengan pelan. Kalau memaksa terima, tapi alihkan kepada orang. Asnaf Kiai tadi itu. Oh, Asnaf Kiai. Belum Kiai, Pak. Aku isen ya, bilang Kiai aku. Fisabilillah. Oh, fisabilillah. Oh, itu. Itu sabil. Ketemu sebelah.
kami Pak Yai Bego. Melas ya zaman. Wong nama itu sebuah doa zaman. Ya Abdul Ghani misalnya. Ya, iya. Ya. Boleh ya Mas, saya sambut ya. Tiga satu. Oh, masih Mas Buk Terawih, Mas Buk Witir. Mas Buk Terawih, Mas Buk Witir, apakah mengikuti imam atau nambah? Jenengan Mas Buk sholat wajib nambah dah? Ya sami. Nggih, nambah sesuai dengan jenengan Mas Buk masuk sama udah dapat apa? 2 rakaat, berarti jenengan kurang 2 rakaat. Karena sholatnya 4 rakaat salam. Ikut tahiyat dia. Kenapa? Rakaat kan tanpa tahiyat. Ikut tahiyat apa langsung berdiri biar selesai sholatnya? Mengikuti imam. Sama seperti kita sholat wajib. Tapi sebetulnya solusinya gampang. Ojo telat. Karena kalau telat menimbulkan masalah. Ya Bu ya. Iya, ojo telat. Oh karena macet. Oh iya udah. Macetnya jangan kakek sikian baik. Macet kakek udah taruh mana? Cukup gimana? Mas Kaji? Baik. Masya Allah. Jam 8 lebih. Barakallahu fikum, Bapak Ibu. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Demikian Bapak Ibu, tolong jangan pergi dulu. Siapa tahu ada pengumuman door prestasi bagi yang bertanya paling banyak. Oke, monggo Mbak MC, mic-nya sudah ada. Oh ya. Demikian tadi pengajian di pagi hari ini, semoga dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengumuman perolehan infak pada hari ini sebesar Rp2.579.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah. Selanjutnya, pengumuman ahad pagi tanggal 31 Maret 2024 bertepatan di Prayonakan Tengah, Pembina Ustadz Mas Duki bertempat di Masjid Nurul Huda. Paripurna sudah seluruh rangkaian acara pengajian pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya.